Kenapa sekarang itu banyak anak-anak yang tidak terurus? Karena ibunya kena fitnah FB, TikTok, Instagram, Telegram, miligram, kilogram. Seorang ibu mau nunggu anaknya pulang sekolah. Jadi anaknya sudah sampai pintu gerbang, dia nyambut anaknya, mau peluk anaknya. Ternyata anaknya lari bukan ke ibu, tapi ke babysitter. Ternyata sekarang sudah berubah, sorga di bawah telapak kaki. Saya nggak ada ngomong begitu. Ini masalah besar. Ibunya pagi belum bangun, anaknya sudah pergi kerja. Wanita karir, business woman. Anak masih tidur, dia sudah pergi keluar rumah. Urusan pekerjaan anak diserahkan kepada ART, asisten rumah tangga. Dia pergi masuk kantor jam 8, jam 9, jam 10, jam 11, jam 12. Meeting, browsing, launching, mancing, diving. Siang, zuhur, makan. Setelah itu masuk lagi rapat kantor, visi misi, masuk sore, pulang jam 4, macet di jalan, kota besar, metropolitan, sampai rumah jam 6, maghrib, makan, jam 8 malam. Dia hanya dengan anaknya 2 jam. Jam 9, jam 10. Selama 2 jam dengan anak itu pun, anaknya tidak dapat kasih sayang. Kenapa? Karena dia sibuk scroll. Yang dia lihat apa? Yang dia lihat semua orang sedang menampilkan wajahnya yang bling-bling. Bening. Kenapa bening? Karena pakai filter. Dari mana datangnya cinta? Dari FB turun ke WA. Dari mana datang kecewa? Pas jumpa mukanya beda. Perempuan sekarang nonton film di Netflix. Yang dia tonton apa? Drakor, dracin, CEO yang menyamar. Karena yang dia tonton drakor Korea, dracin Cina. Maka apa yang kita lihat, itulah cita-cita kita. Akhirnya dia ingin jadi orang Korea dan Jepang. Maka matanya disipitkan. Kulitnya diputihkan. Dempulnya 3 inci. Akhirnya suntik pemutih. Biar supaya putih. Akhirnya pakai, apa namanya itu? Skincare pemutih yang tidak merata. Wajah putih, leher hitam. Suaminya pulang, hai zebra. Ini korban dari fitnah digital yang luar biasa. Tapi di Al-Amin, perempuan tidak terlalu mementingkan fisik. Dia cukup dengan bahasa Arabnya, bahasa Inggrisnya, perpustakaannya, baca kitabnya. Tapi dia tetap mandi pagi. Jangan gara-gara ini lalu nanti semuanya enggak mementingkan. Ketika ditanya, kamu enggak mandi? Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Iya, memang Allah ngelihat hati kita, tapi saya ngelihat tai matamu. Makanya fitnah digital ini luar biasa. Ada seorang penyair di Pulau Penyengat, Kepulauan Riau, yang menulis Gurindam 12. Namanya Raja Ali Haji. Di situ dia buat, kalau pandai menjaga mata, maka terjagalah cita-cita. Kalau pandai menjaga mata, maka sedikitlah cita-cita. Orang yang matanya tidak terlalu jelalatan,
maka hatinya terjaga. Sekarang perempuan matanya jelalatan, walaupun dia di dalam rumah, walaupun dalam kamar, walaupun dalam lemari, lemarinya dikunci. Kenapa? Karena matanya melihat postingan FB. Dan orang di FB itu selalu memosting yang bagus-bagus. Rumah bagus, wajah bagus, wajahnya bagus saja yang diposting. Padahal pakai baju daster bolongnya 13. Bersyukurlah bapak ibu wali murid, walaupun bapaknya ibunya sekarang tidak ada di Al-Amin, tapi saya yakin mereka nanti menonton di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Beruntunglah kalian wahai bapak, wahai ibu yang sudah mondokkan anaknya di Al-Amin, karena di sini terjaga, terpelihara daripada fitnah digital. Santri, ahlan wa sahlan marhaban Kiai Dr. Ghazi Fadilatul Syekh. Adik-adik kan nggak boleh pakai handphone kan? Selamat. Orang tua yang sayang dengan anak bukan orang tua yang memberikan handphone, membelikan gadget, membelikan motor, membelikan rumah, membelikan HP. Bukan. Orang tua yang sayang sama anak adalah yang mondokkan anak. Saya nggak mau adik-adik nanti merasa, ini jangan-jangan saya ini anak adopsi ini. Santriwati Al-Amin dijenguk orang tuanya boleh sebulan berapa kali, Kiai? Tiap minggu. Allahu Akbar. Bagi yang merasa dia kesepian, jarang ketemu sama orang tua, tarik napas panjang-panjang. Sudah? Ustadz Somad orang tuanya di Riau, mondoknya di Darul Arafah, Deli Serdang, Sumatera Utara. Jaraknya 600 km dan saya dijenguk ibu saya setahun sekali. Jadi bagi yang mengeluh seminggu sekali, tolong Kiai kasih dia setahun sekali. Saya pernah ditelepon bapak-bapak, Assalamualaikum Ustadz Somad. Waalaikumsalam. Bisa datang ke rumah saya? Oke, I'm coming. Ada acara apa Pak? Ada acara maulid? Enggak. Ada acara akikah? Enggak. Ada acara walimah? Enggak. Ada acara tahlilan? Enggak. Sholawatan? Enggak. Terus acaranya apa Pak? Ruqyah. Ruqyah. Yang mau diruqyah siapa Pak? Anak saya di kamar, nggak mandi, nggak sekolah, nggak sholat, nggak makan. Terus ngapain dia di kamar? Nembak musuh yang nggak mati-mati. Mohon maaf Pak Haji, saya belum pernah baca doa Allahumma inni a'udzubika min game online. Anaknya sudah kesambet kerasukan game online. Akhirnya saya nggak datang. Siapa yang membuatkan kamar sendiri untuk anak? Saya Pak Ustadz. Siapa yang pasang wifi 24 hours? Saya Pak Ustadz. Siapa yang belikan anaknya handphone gadget? Saya Pak Ustadz. Siapa yang buatkan layar besar di kamar? Saya Pak Ustadz. Siapa yang biarkan anaknya di kamar? Saya Pak Ustadz. Sekarang anaknya sudah rusak kena game online, salah siapa? Salah Ustadz. Orang tua yang baik, orang tua yang menjaga pendidikan anak. Pohon kecil tidak bisa langsung ditanam di luar. Angin kencang kena hujan dia mati. Pohon kecil dia mesti di dalam pot dulu. Itu pohon-pohon yang besar di luar, itu bisa di luar karena batangnya sudah kuat. Coba lihat batangnya kokoh, baru bisa di luar. Kalau masih kecil dia di dalam pot dulu. Potnya itu bernama pot Al-Amin Prenduan. Paham? 6 tahun dulu di sini dilatih bagaimana membiasakan bangun pagi, bagaimana sholat berjamaah, bagaimana menghormati orang lain, bagaimana berdisiplin. Orang Jepang nggak pusing kalau anaknya nggak bisa matematik, biologi, fisika, kimia. Kursuskan 1 bulan, selesai. Tapi kalau anaknya tidak punya etika, nggak punya akhlak, nggak bisa ngontrol hawa nafsu, tidak bisa cerdas secara intelektual, mesti cerdas. Kalau nggak cerdas, hilang innya, tinggal teleknya.
Jadi selama 6 tahun ini, adik-adik, anak-anakku sekalian, belajar yang serius, taat aturan. Kenapa dia boleh lewat lalu lalang? Karena dia nggak punya akal dan pikiran. Namanya itun. Itu yang lewat di depan. Tapi adik-adik bukan kitun. Adik-adik, anak santriwati adalah perempuan yang akan mendidik, melahirkan calon pemimpin masa depan Indonesia, insya Allah. Fitnah akhir zaman luar biasa sekarang, karena zaman saya dulu, kalau mau kenalan dengan perempuan, mesti ketemu langsung. Laki-laki yang beradab, yang berakhlak, takut kenalan dengan perempuan, menggigil. Sekarang tinggal buka FB, tulis namanya, langsung kirim pesan. Hai. Gimana bunyi kucing? Gimana bunyi kambing? Mbe. Gimana bunyi buaya? Hai. Waspadalah. Kejahatan terjadi bukan karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Seorang anak perempuan, motornya diambil, handphonenya diambil dari laki-laki yang baru dikenal di sosial media. Ketemu di pom bensin, dibawa di kos-kosan, terjadilah apa yang terjadi dan seterusnya dan selanjutnya. Siapa yang bisa menyelamatkan anak perempuan kita? Saya tidak sedang berhadapan dengan anak orang lain. Saya sedang berhadapan dengan anak-anak saya, ponakan saya, adik-adik saya. Beruntunglah adik-adik sekalian, anak-anakku sekalian. Mudah-mudahan Allah menjaga kalian semua, insya Allah. Setelah 6 tahun di Al-Amin, nanti pengabdian 1 tahun, silakan terbang ke Cambridge University. Amin. Silakan terbang ke Harvard University. Madinah Pak Ustadz, alumni Al-Amin di Madinah nggak terhitung. Al-Azhar Kairo Pak Ustadz, alumni Al-Amin di Al-Azhar, wa in ta'uddu lan tuhsuha. Tapi nanti dia akan ada alumni dari Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia, dokter spesialis. Saya waktu wisuda anak TK kemarin, diminta memasangkan medali. Setiap masangkan medali, saya tanya pelan-pelan, mau jadi apa? Anak TK-nya jawab, dokter. Saya heran, kenapa anak-anak ini semuanya mau jadi dokter? Ternyata baru saya paham. Dokter itu martelnya kecil aja. Beda sama tukang, martelnya besi besar. Tapi gajinya dikit. Mohon maaf Pak tukang, jangan tersinggung. Dokter, martelnya kecil untuk mukul lutut. Mitrokoh, mohon maaf, ini lututnya keropos, lutut kiri 10 juta, lutut kanan 10, ongkos pasang 10, 30 juta. Dokter THT, telinga, hidung, tenggorokan, THT. Senternya kecil, baterainya 1. Tapi yang jaga malam, mohon maaf penjaga malam jangan tersinggung. Baterainya 6. Dari jam 6 sore sampai jam 6 subuh nyari maling. Malingnya kerja siang. Tapi dokter THT pakai senter kecil, buka mulut, 10 juta. Banyak pasien yang takut tutup mulut. Karena buka 10, tutup 15. Buka tutup 25. Sekarang saya mau nanya sama santriwatri Al-Amin. Kira-kira masyarakat ini lebih dengar ucapan Ustadz Somad atau dokter? Ustadz Somad saya tahu. Santri mau jawab, nggak enak nanti Ustadz tersinggung. Ustadz Somad mengatakan, jangan korupsi, jangan judi, jangan nipu. Tapi orang masih banyak buat salah. Tapi kalau dokter yang ngomong, semua orang ngikut. Kenapa? Dokter nggak perlu tablik akbar, pakai sound system, pakai menggelegar, nggak perlu. Dokter cuma dengan suara yang pelan. Pak, kelihatannya Bapak sebentar lagi mati. Jangan korupsi ya Pak, langsung taubat. Mau jadi dokter?
Masya Allah, tabarakallah. Apalagi yang masuk ke ruang, nanti masuklah dokter spesialis, jilbabnya yang panjang, wajahnya bekas air wudhu, masuk ke ruangan ICU. Memang tulisannya ICU kok. Kenapa mesti dibaca ICU? Saya baru tahu kenapa ruangan itu disebut ICU. Karena memang semua yang di ruangan itu matanya terpejam. Ternyata maknanya ICU see me. I see you, but you don't see me. Kamu nggak bisa ngelihat aku. Kenapa? Matanya terpejam. Ruangan yang paling sunyi. Nggak ada ngobrol, nggak ada suara. Yang ada cuma suara tit, 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 tit. Mati. Tapi begitu yang masuk ke dalam dokter spesialis, Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Semua di ruangan itu tenang. Ah, Ustadz Somad, masa iya ruangan itu jadi tenang? Yang ngomong bukan saya. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum. Turun rahmat Allah ke ruang ICU. Semuanya tenang dan buka mata. Kenapa hari ini kami begitu tenang? Karena yang masuk dokter spesialis alumni Al-Amin Prenduan. Begitu. Apa kata pasien yang ada di situ? Masya Allah, calon mantuku. So sweet. Tapi begitu dokternya nggak kenal agama, masuk ke dalam ruangan, kukunya black kutek, panjang-panjang, rambutnya rambut anak fang durian. Pasien begitu buka mata, dia sangka malaikat pencabut nyawa. Begitulah korban dari fitnah digital. Ini semua di-share melalui gambar-gambar. Nah, fitnah digital ini di mana berawal? Berawal dari handphone. Yas'alunaka 'anil handphone. Mereka bertanya kepadamu tentang handphone. Qul fihi ismun kabir. Di dalamnya banyak dosa. Wa manafi'u linnas. Di dalamnya juga banyak manfaat. Lalu hukum handphone ini apa? Hukum handphone adalah hukum alat. Hukum alat mengikut tujuannya. Sama hukum handphone ini dengan hukum pisau. Sikin, pisau. Saya punya pisau. Pisaunya saya potongkan ke kambing. Boleh atau nggak boleh? Kambing siapa? Pisaunya saya potongkan ke kambing, bismillahi Allahu Akbar. Boleh. Pisaunya saya potongkan ke urat nadi? Enggak boleh. Maka hukum pisau sama dengan hukum alat, tujuannya untuk apa? Kalau pisau untuk motong kambing, boleh. Tapi kalau pisau untuk bunuh diri, haram. Begitulah hukum handphone. Ada orang yang bisa buka pondok tahfiz Quran, menentukan di mana pojoknya, kaca berapa, halaman berapa, surat apa, hanya dengan nonton video Ustadz Adi Hidayat. Kemarin wisuda dibawa, bisa belajar. Orang bisa ternak lele. Lele itu adalah ikan. Tahu lele kan? Lele itu ternyata makannya cuma malam dan dia nggak makan siang. Itu maka disebut ikan lele. Diambil dari kata al-lail. Samakul lail, ikan yang makannya cuma di waktu malam. Al-lele. Sedangkan ada satu ikan yang pindah dari satu pulau ke pulau lain. Bahasa Arabnya muhajir. Karena susah orang kita menyebut, jadi mujair jadi. Karena dia pindah dari danau ke danau lain. Jadi dari mana tadi ceritanya kok ke ikan? Orang bisa ternak lele hanya nonton dari YouTube, www.youtube.com. Orang bisa ternak puyuh
Ternyata ternak puyuh nggak boleh dekat airport. Kenapa? Karena puyuh nggak boleh kaget. Kalau kaget dia mati. Sedangkan di dekat airport selalu terdengar suara. Akhirnya puyuhnya kaget, nggak makan, stres, depresi. Mati. Dari mana dia tahu? Dari YouTube. Jadi YouTube itu sebetulnya banyak ilmu. Ada orang yang bisa bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Jerman, bahasa Perancis, hanya nonton dari YouTube. Jadi adik-adik mentalnya dikuatkan dulu, nanti setelah tamat. Jangan ketika keluar pondok, pas libur, nggak ngelihat orang tua, nggak ngalami bapak, nggak ngelihat kakek, nggak ngelihat nenek, nggak ngelihat nasi, nggak ngelihat ikan, ngelihat handphone. Terus. Kenapa? Balas dendam. Jadi fitnah digital ini nggak ada solusinya. Solusi fitnah digital cuma satu. Masukkan anak ke pondok. Habis, shadaqallahul azim. Makanya anak saya, ponakan saya wajib mondok. Yang nggak mau mondok dicoret dari kakak. Saya tegas dalam masalah ini. Disiplin. Kenapa? Lebih baik nangis air mata darah rindu dengan anak sekarang daripada anak rusak. Main judi online. Uangnya dari mana? Pinjol. Pinjaman online. Zaman dulu kalau mau minjam uang mesti ketemu, minjam malu. Sekarang tinggal fotokopi KTP, kirim dapat. Seorang ibu-ibu nangis didatangi debit kolektor, tukang tagih utang. Pakai motor. Setiap dengar suara motor, mencret. Stres. Kenapa? Karena ditagih. Kamu sudah terjebak pinjol 40 juta. Loh, saya nggak pernah minjam uang. Kenapa? Anaknya pakai handphone ibunya. Fitnah luar biasa. Saya nggak sanggup memperhatikan anak saya pakai handphone. Maka solusinya tinggal satu. Masukkan ke pesantren, dijaga, aman insya Allah. Tapi masalahnya Pak Ustadz, bukan anaknya, suaminya. Suami yang tidak bisa dijaga, masukkan juga ke pesantren. Nanti saya minta sama Kiai Dr. Ghazi supaya khusus dibukakan pesantren untuk suami-suami. Yang kecanduan internet, yang kecanduan chatting, browsing, yang kecanduan. Ini kalau sudah kecanduan ini nggak bisa lagi. Kenapa orang terlambat sholat subuh? Karena lambat tidur malam. Kenapa matanya nggak bisa tidur? Karena radiasi handphone otaknya kerja terus. Akhirnya lambat tidur, lambat sholat subuh, lambat bangun, kurang tidur. Orang yang kurang tidur, otaknya soak. Bersyukurlah adik-adik sekalian. Alhamdulillah wa syukrulillah. Bersyukur padamu ya Allah. Kita mesti membatasi diri sendiri. Saya kalau pergi ke Malaysia, itu handphone saya tidak pakai nomor, pakai simpati, tapi dia pakai wifi hotel. Saya bilang ke istri saya, mohon maaf nanti kalau kirim WA saya nggak langsung balas karena saya nunggu wifi hotel. Kenapa? Untuk membatasi diri saya, karena kalau tidak nanti habis waktu saya untuk buka handphone, buka segala macam. Nanti saya tidak bisa tidur, pikiran saya kemana-mana. Nah, ini kita mengontrol diri kita sendiri. Tapi adik-adik belum bisa, karena belum dewasa, masih anak-anak, masih proses remaja. Maka prosesnya dibantu oleh pondok. Tapi kalau mau juga 3 langkah. Yang pertama, saya buka handphone mau cari apa. Sama seperti orang ke mall. Kita kalau ke mall itu mau cari apa? Sama seperti supermarket mau cari apa? Beda laki-laki sama perempuan ke supermarket gini. Kalau laki-laki ke supermarket, dia masuk, ambil sabun, pisau cukur, keluar. Bayar, keluar. Kalau perempuan enggak gitu. Dia masuk, dia mutar ke sana, kemari, kiri, pulang, baru dia bilang, aku lupa tadi beli apa. Tapi perempuan ini yang enggak mondok di Al-Amin. Kalau yang di Al-Amin jelas dia tujuannya untuk apa. Ke pondok, apa yang kau cari? Mondok untuk apa? Saya buka handphone ini mau cari apa? Saya buka handphone mau cari belajar bahasa. Bagus. Saya buka handphone mau cari tanaman hidroponik.
gimana caranya punya tanaman tapi nggak punya tanah? Bagus. Bagus. Bagaimana cara tembakau yang baik? Bagus. Bagaimana cara buat garam seperti di Pulau Madura? Bagus. Yang kedua, kita yang mengendalikan handphone, jangan kita yang dikendalikan handphone. Saya nyari tanaman hidroponik, bagaimana cara nanam durian montong, bagaimana cara nanam durian musangking, bagaimana cara menanam durian blackthorn, tapi saya hanya sampai jam 9 malam. Habis itu bunyi alarm, mati. Kita sendiri. Yang ketiga, mesti ada al-mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Suami dengan istri mesti saling menjaga. Handphone saya ini enggak ada passwordnya, jadi bisa langsung dibuka. Istri saya bisa ngelihat. Makanya kalau saya di rumah handphone ini ya tapi dari jauh saya intip-intip juga dia buka atau enggak. Ini dalam rangka wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jadi kita nggak bisa terlalu eksklusif. Ini handphone saya, nggak boleh dilihat orang. Kalau dilihat orang, ini privasi saya. Oh, nggak bisa begitu. Nanti kita jadi jahat, nanti kita bisa jadi nakal. Makanya walaupun adik-adik nanti punya handphone, dilihat orang tua. Jangan sampai dilihat orang tua lalu mengatakan, ini privasi saya, urus surgamu, jangan urus nerakaku. Oh, ini belajarnya di mana ini? Kalau 3 jurus ini dilaksanakan, insya Allah. Yang pertama, buka handphone apa yang kau cari. Yang kedua, kita yang mengendalikan handphone, buka jam berapa, tutup jam berapa. Yang ketiga, mesti ada kontrol amar ma'ruf nahi mungkar. Makanya ustazah lihat handphone. Dia buka channel apa, dia buka video apa, dia download apa. Kalau 3 ini dilaksanakan, insya Allah selamat dari fitnah digital yang luar biasa. Saya mendoakan anak-anakku santriwati semua, dan santriwati beserta para ustadz dan ustazah juga mendoakan Ustadz Somad. Mudah-mudahan Ustadz Somad selamat dari fitnah insya Allah. Amin.